Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Widyo Boso, edisi persiapan Pretest PPG 2022. Pada kesempatan ini, kita akan membahas kisi-kisi dari kompetensi sikap. Bagaimana menganalisa kisi-kisi dengan akurat agar kita sebagai peserta dapat mendapatkan gambaran soal seperti apa yang akan keluar pada ujian nanti. Pertama, mari kita cermati pada kolom kisi-kisi yang sudah dibagikan oleh Kemendikbud. Terdapat 7 kolom. Kolom pertama nomor, kolom kedua CPBS, kolom ketiga CPMK. Saya lupa singkatan persisnya, tapi keduanya seperti kompetensi inti dan kompetensi dasar kalau pada silabus di sekolah ya. Keduanya merupakan kompetensi yang ingin diukur melalui soal ujian nanti. Sedangkan kolom keempat berisi materi dan kolom 5 berupa submateri. Pada kolom ini akan disebutkan lebih rinci mengenai materi atau topik apa yang dipertanyakan pada soal. Misalnya pada kisi-kisi halaman pertama ini, materi sikap cinta tanah air, kisi-kisinya sikap apa saja seorang guru yang mencintai tanah airnya. Nah, bisa dilihat pada kolom submateri yaitu sikap nasionalisme, patriotisme, menghargai perbedaan, dan selanjutnya. Kolom ke-6 indikator soal. Nah, indikator soal ini akan menyebutkan kompetensi apa yang ingin diukur melalui soal tersebut. Melalui indikator ini, kita bisa mengira-ngira hal apa yang akan ditanyakan pada soal. Sedangkan untuk kolom terakhir yaitu level kognitif. Jadi level kognitif adalah tingkatan pengetahuan yang diukur dalam soal. Ada level 1 sampai dengan level 6 ya Bapak Ibu. Jadi di sini kita bisa mengira-ngira soal nanti yang akan keluar apakah tentang mengingat C1, memahami C2, menerapkan C3, menganalisis C4, mengevaluasi C5, dan mengkreasi C6. Nah, bila kita cermati pada kisi-kisi kita, terutama pada sikap ini adalah mulai dari C4 sampai dengan C6. Maka dari itu, soal yang keluar kemungkinan besar adalah studi kasus atau soal cerita. Mari kita langsung saja pada soal kisi-kisi nomor 1. Topik sikap cinta tanah air, subtopik sikap nasionalisme. Indikatornya menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsanya dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Contoh soal. Budika merupakan guru kelas di sebuah sekolah yang bonafit. Pada saat di kelas, banyak siswa yang menggunakan bahasa Inggris dalam berkomunikasi, padahal siswa tersebut sebenarnya bisa berbahasa Indonesia. Sikap Budika ketika mengajar di kelas tersebut: A. Menjelaskan materi selalu menggunakan bahasa Inggris agar sesuai dengan bahasa yang dipahami mayoritas siswa. B. Menggunakan bahasa Indonesia pada saat mengajar agar siswa tetap bisa berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia. C. Menekankan kepada siswa bahwa sebaiknya tidak menggunakan bahasa Inggris ketika berkomunikasi di sekolah. D. Menasihati siswa agar selalu menggunakan bahasa Indonesia demi menunjukkan rasa cinta tanah air. E. Menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris pada saat mengajar untuk menghargai perbedaan bahasa. Baik Bapak Ibu, di sini indikatornya adalah menunjukkan. Jadi, kita selaku guru diminta untuk memberikan contoh nyata. Begitu, sehingga yang tepat adalah opsi B. Guru menggunakan bahasa Indonesia pada saat mengajar. Jadi, memberikan contoh langsung bahwa bahasa Indonesia itu sebaiknya digunakan pada saat situasi-situasi resmi seperti saat mengajar, belajar di sekolah, begitu. Opsi A ini tidak sesuai dengan indikator yang diinginkan ya, tidak menggunakan bahasa Indonesia, tidak menunjukkan rasa nasionalisme dalam berbahasa. Untuk yang opsi C ini hanya melarang saja tetapi tidak diberikan contoh. Untuk opsi D ini juga hanya menasehati ya, tidak memberikan contoh langsung. Untuk opsi E ini
tidak perlu ya, karena menghargai perbedaan tidak selalu harus dipraktekkan dengan dua-duanya. Oke. Kisi-kisi berikutnya nomor 2 masih dari topik sikap nasionalisme dengan indikator mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Contoh soal. Pak Harmawan merupakan guru di sebuah SMP yang mendapat tugas sebagai pengibar bendera pada upacara HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Pagi hari sebelum upacara, tiba-tiba anak Pak Harmawan sakit. Sikap yang diambil oleh Pak Harmawan adalah A. Memberitahu kepala sekolah bahwa tidak bisa mengikuti upacara karena harus merawat anak yang sakit. B. Mencari petugas pengganti dari rekan sejawat untuk mengibarkan bendera pada saat upacara. C. Melaksanakan tugas pengibaran bendera terlebih dahulu baru kemudian membawa anak berobat. D. Menjalankan tugas negara adalah tanggung jawab yang harus dilaksanakan sehingga mempercayakan anak yang sakit kepada ibunya. E. Membawa anak berobat cepat-cepat dan mengikuti upacara bendera walaupun terlambat. Nah, baik di sini adalah indikatornya mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Di sini sudah diberikan amanat bagi Pak Harmawan untuk melaksanakan tugas pada upacara, tetapi ada keperluan pribadi yang mendadak. Nah, sikap yang sebaiknya adalah jawabannya yaitu untuk melaksanakan tugas pengibaran bendera terlebih dahulu, baru kemudian membawa anak berobat. Ini sikap yang diharapkan muncul dari soal nomor 2 ini. Untuk opsi A, ini menunjukkan bahwa beliau tidak bertanggung jawab karena hanya pamit tanpa memberikan solusi ya. Untuk B, ada solusi tugas pengganti, tetapi ini adalah tugas pengibaran bendera. Apakah petugasnya nanti siap? Nah, jadi ini masih tampak mengutamakan kepentingan pribadinya sendiri. Nomor selanjutnya dari kisi-kisi subtopik sikap patriotisme. Indikatornya menjunjung tinggi keunggulan bangsa Indonesia dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, dan menilai peserta didik. Contoh soal. Sebagai seorang guru, Anda memiliki cara tersendiri untuk mengajarkan patriotisme pada peserta didik. Cara yang paling sesuai dengan diri Anda adalah A. Berdiskusi dengan peserta didik untuk mengetahui pemahamannya mengenai pejuang. B. Mengajak peserta didik mengikuti upacara bendera dengan hikmat. C. Berdiskusi dengan peserta didik tentang sejarah kemerdekaan Indonesia. D. Memberi tugas dengan metode role play atau bermain peran ya pada peserta didik untuk memerankan pejuang kemerdekaan. E. Mendorong peserta didik untuk mengisi kemerdekaan dengan selalu berprestasi di bidang akademik, seni, olahraga maupun sains dan iptek. Ya, jadi di sini indikatornya adalah menjunjung tinggi keunggulan bangsa Indonesia. Nah, di sini sikap patriotisme tidak melulu harus mengenai perjuangan kemerdekaan masa lalu. Jadi, yang lebih ditekankan kepada peserta didik sebaiknya adalah mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya, membawa bangsa Indonesia setara dengan kemajuan atau prestasi bangsa lain, bahkan lebih baik. Oleh karena itu, pemilihan jawaban yang tepat adalah E. Mendorong peserta didik untuk mengisi kemerdekaan dengan selalu berprestasi di bidang akademik, seni, olahraga maupun sains dan iptek. Selanjutnya, kisi-kisi nomor 4 masih dari subtopik sikap patriotisme. Indikatornya mengembangkan sikap rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa dalam mendidik dan seterusnya. Baik, contoh soalnya, ada seorang guru yang mau mengajar dengan gaji yang sangat minim di daerah terpencil. Guru tersebut juga mau meluangkan waktu yang lebih di luar jam kerja untuk memberikan bimbingan dan pengajaran untuk peserta didiknya agar menjadi lebih baik. Menurut Anda, prinsip yang ditunjukkan oleh guru tersebut adalah A. Komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan. B. Kompetensi yang memang harus dimiliki oleh guru. C. Minat yang besar untuk melaksanakan tugas sebagai guru. D. Kualifikasi terbaik untuk melakukan pekerjaan sebagai guru. E. Kesediaan untuk berbagi ilmu dengan ikhlas. Jawaban yang tepat opsi yang mana, Bapak Ibu?
Jika kita melihat ada guru yang rela berkorban seperti itu, berarti guru tersebut bersikap apa? Yang tepat adalah guru tersebut memiliki komitmen yang untuk meningkatkan mutu pendidikan, ya. Jadi opsi A. Jika kita berpendapat opsi B, oh ternyata kompetensi itu memang harus dimiliki guru, ya. Jadi kita seperti kurang menghargai. Untuk opsi C, kita menganggap bahwa dia hanya berminat saja untuk melaksanakan tugas sebagai guru, tetapi kita mengabaikan kesediaannya untuk mengajar di daerah terpencil, ya. Untuk yang E, kesediaan untuk berbagi ilmu dengan ikhlasnya, kita hanya melihat dari sudut pandang keikhlasannya saja, tapi belum melihat tujuannya bagi pendidikan secara makro demi bangsa. Kisi-kisi nomor berikutnya, nomor 5, yaitu mengenai sikap saling menghargai perbedaan. Indikatornya menciptakan persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku dan sebagainya. Contoh soal, saat pelajaran terjadi cekcok antara peserta didik kaya dan peserta didik yang miskin, dengan membawa isu perbedaan latar belakang status sosial, ekonomi, sehingga pembelajaran tidak dapat berlangsung untuk beberapa saat. Upaya yang dilakukan guru untuk melarainya adalah A. Meminta keduanya untuk diam dan membawanya ke petugas ketertiban sekolah. B. Meminta berhenti dan menjauhkan tempat duduknya agar pelajaran dapat segera berlangsung kembali. C. Memarahi keduanya kalau tidak berhenti, percecokan akan disuruh keluar kelas. D. Melerai keduanya agar pelajaran dapat segera berlangsung kembali dan mendialogkan percecokan tersebut setelah pelajaran berlangsung. E. Memarahi keduanya dan menyatakan bahwa kalau tidak dapat berhenti percecokannya, maka nilainya akan jelek di akhir semester. Ya. Sikap seorang guru yang baik adalah yang D. Ya, jadi dilerai dulu dua-duanya, terus kemudian mendialogkan. Kita tanyakan apa yang terjadi. Nah, kalau sudah dijembatani apa yang terjadi tadi dan dinasehati, itu bagian dari mendialogkan. Jadi menciptakan persamaan derajat itu bagian dari mendialogkan dan menasehati tadi. Demikian Bapak Ibu soal nomor 5. Nomor 6, dari submateri sikap mengutamakan kepentingan bersama. Indikatornya mengkarakteristikkan keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dan seterusnya. Contoh soal, beberapa peserta didik di suatu SMP sering terlibat perkelahian. Kepala sekolah meminta Anda untuk melakukan pembinaan secara rutin terhadap peserta didik tersebut. Pelaksanaan pembinaan rutin tersebut dilakukan di luar jam kerja. Sebagai guru, yang akan Anda lakukan dalam menghadapi hal tersebut adalah A. Memberikan hukuman pada peserta didik tersebut agar tidak mengulangi perkelahian. B. Mencari alasan agar tidak diberi tugas memberi pembinaan. C. Tetap melaksanakan tugas dari kepala sekolah dengan sepenuh hati meskipun harus dilakukan di luar jam kerja. D. Meminta bantuan guru lain untuk melakukan pembinaan agar tugas saya menjadi lebih ringan. E. Meminta peserta didik untuk membuat surat pernyataan agar tidak berkelahi. Nah, di sini yang mengutamakan kepentingan bersama di atas keinginan individu adalah yang C. Sekian dahulu video kali ini, bersambung lagi pada video part berikutnya. Tetap semangat, tetap belajar, semoga sukses.